Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan selalu dalam segala urusan. Serta selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tips bagaimana cara membaca urutan pin ya dari sebuah konektor power supply komputer ya, atau power supply PC, atau yang lebih dikenal dengan ATX power supply. Umumnya untuk sebuah konektor dari power supply ATX atau power supply untuk PC ya, jumlah pinnya itu ada yang berjumlah 20 pin, ada juga yang standar sampai 24 pin. Jadi di sini untuk memudahkan mencari pin nomor satunya atau pin yang pertama pada soket atau konektor yang ada di motherboard ataupun di power supply-nya, itu kita bisa melihat dari konektornya itu sendiri jika kita ingin mencarinya dari soket atau konektor yang ada di power supply-nya. Di sini saya contohkan untuk power supply atau soket yang menggunakan kabel yang berwarna ya, seperti ini ya. Karena ada juga untuk konektor yang mempunyai warna yang sama pada konektornya. Di sini dia menggunakan satu warna hitam, dan tentu saja untuk urutannya itu sama ya. Jadi hanya dibedakan untuk penandaan warna ya, untuk memudahkan pengecekan tegangan jika kita ingin mengecek tegangannya pada tiap-tiap pin satu persatu. Dan untuk konektornya seperti saya sebutkan tadi, ada yang menggunakan 20 pin seperti ini ya. Jadi untuk total keseluruhan ada 20 pin, dan untuk satu barisnya ini ada berjumlah 10 pin. Dan untuk standarnya biasanya menggunakan juga, ada yang menggunakan sampai 24 pin seperti ini. Terkadang ada juga konektor yang bisa dipisah seperti ini. Tetapi di sini untuk memudahkan mencari pin nomor satunya di mana, umumnya untuk pin nomor satu itu dimulai dari kabel warna oranye ya, jika kita merujuk dari konektor yang menggunakan kabel yang berwarna seperti ini. Untuk pin nomor satu itu biasanya dimulai dari kabel warna orange, yakni untuk tegangan 3,3 volt. Untuk konektornya di sini bisa kita lihat untuk klipnya ini ada di bagian atas, dan untuk pin nomor satunya biasanya ada di bagian bawah. Jika kita perhatikan di sini ada garis-garis ya, yang seperti ini. Untuk yang paling pinggir di sini ada tanda sebanyak satu garis, dan untuk yang sebelahnya dia menggunakan dua garis. Bisa dilihat ya, atau kita zoom seperti ini. Nah seperti ini. Untuk pin yang nomor satu ini biasanya tandanya dia menggunakan satu garis seperti ini, dan untuk pin nomor 2 dia menggunakan dua garis yang sama ya, artinya bersebelahan dengan garis yang pertama atau pin yang paling pinggir. Dan untuk pin yang ketiga tandanya dia menggunakan tiga garis ya, artinya untuk cara pembacanya dimulai dari paling pinggir yakni pin nomor 1, dan yang sebelahnya adalah pin nomor 2, dan sebelahnya lagi adalah pin nomor 3, dan seterusnya sampai pin nomor 10 ya, jika menggunakan konektor sebanyak 20 pin. Dan untuk nomor 11 di sini jika konektornya adalah 20 pin, itu adalah pembacanya kebalikan dari arah jarum jam. Ini seperti kita membaca pin pada IC ya, dimulai dari kiri kemudian ke bawah seperti ini, atau ke kanan, kemudian atasnya ini adalah pin nomor 11,
dan seterusnya 12 sampai pin nomor 20 jika menggunakan konektor sebanyak 20 pin. Jika menggunakan konektor yang sebanyak 24 pin yang seperti ini ya, kadang ada yang dipisah seperti ini atau ada juga yang langsung seperti ini. Untuk urutannya tetap sama, merujuk pada garis yang ada di sini. Untuk pin yang pertama dimulai dari kabel warna oranye atau tegangan 3,3 volt, dan sebelahnya adalah pin nomor 2 tetap sama untuk tegangan 3,3 volt. Kemudian bergeser ke bawah atau ke sampingnya dengan tanda garis sebanyak 3 buah ya. Ini artinya untuk pin nomor 3. Dan seterusnya sampai pin nomor 12. Karena di sini ada tambahan 4 pin ya yang dipisah seperti ini. Jadi ini totalnya sebanyak 24 pin. Jadi untuk pin yang terakhir dari urutan yang nomor 1 adalah pin nomor 12. Kemudian atasnya pin nomor 13 sampai ke pin 24. Untuk kabel yang hitam seperti ini juga sama ya. Tetap ada tandanya pada pin nomor 1, pin nomor 2 dan 3. Ini artinya untuk memudahkan urutan dimulainya dari pin 1, pin nomor 2, 3 dan seterusnya. Dan tetap pembacanya kebalikan dari arah jarum jam. Dari pin 1 yang di pinggir kiri ya, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, dan sampai ke atas lagi di pinggir paling kanan. Dan tetap pembacanya seperti membaca IC ya, yang ada di pada sebuah rangkaian atau IC yang berjenis SMD maupun jenis makro. Pembacanya tetap kebalikan dari arah jarum jam. Dan di sini untuk fungsi-fungsi pin pada tiap-tiap kabel ya. Karena di sini untuk pin nomor 1 dimulai dari tegangan 3,3. Untuk kabel warna hitam tetap ground atau 0 volt ya. Kabel warna merah ini untuk tegangan 5 volt. Tegangan kabel warna kuning untuk tegangan 12 volt. Sedangkan untuk warna ungu ini untuk digunakan tegangan 5 volt standby ya. Jadi tegangan yang keluar sebelum tegangan utama 3, 5 dan 12 volt ini hadir sebelum di switch on. Dan untuk kabel switch on-nya sendiri itu biasanya warna hijau seperti ini ya. Kita bisa hitung dari pinggir sebelah kiri. Ini urutannya adalah nomor 4 ya, 1, 2, 3 dan 4. Warna hijau ini adalah untuk pin powernya atau pin untuk menyalakan dari PC, atau kita bisa jumper manual dengan menghubung singkatkan kabel warna hijau dengan kabel warna hitam atau ground. Nanti otomatis power supply-nya menyala ya jika power supply-nya itu normal. Selanjutnya untuk kabel warna abu-abu ini digunakan untuk power OK ya. Jadi artinya jika power supply sudah on, kemudian sudah bisa menyalakan motherboard dari PC, nanti di sini juga ada tegangan high, artinya bisa berkisar nilainya sekitar 3 voltan ya. Karena di sini untuk sinyal power OK atau artinya sinyal pemberitahuan bahwa CPU atau motherboard itu sudah berjalan dengan normal. Jadi di sini nilainya masih 0 ya jika posisi power supply belum terhubung dengan motherboard atau motherboard belum berfungsi atau menyala dengan normal, maka biasanya untuk pin abu-abu di sini masih mendapatkan tegangan 0 volt. Kemudian untuk kabel-kabel yang lain itu sama ya, karena di sini untuk kebanyakan satu jalur itu biasanya dibagi beberapa pin
Intinya untuk pembagian arus ya, agar arus yang dikeluarkan dari power supply ini bisa stabil, maka dibutuhkan banyak pin ya. Dan ini akan masuk nanti ke motherboard pada jalurnya masing-masing. Tetapi jika kita ukur tiap-tiap kabel dengan warna yang sama, itu saling terhubung. Artinya di sini hanya pembagian tegangan agar arus yang masuk ke motherboard itu bisa lebih stabil. Kemudian di sini ada warna coklat juga. Ini biasanya di jumper dengan tegangan pin atau tegangan 3,3 volt. Jadi di sini jadikan satu ya dengan pin 3,3 volt. Jadi di sini untuk kabel-kabel yang lain, misalkan di sini untuk kabel warna biru, untuk kabel warna biru biasanya digunakan untuk tegangan minus 12 volt. Jadi ada beberapa tegangan ya yang dikeluarkan dari PSU ATX atau PSU untuk power supply PC, dan teman-teman juga bisa melihat dari label yang ada, tergantung pembuatannya atau tergantung merek dari power supply tersebut. Terkadang di sini hanya menyebutkan untuk tegangan outputnya. Jadi untuk tegangan 3,3 volt itu biasanya maksimal berapa ampere, dan tegangan 5 volt maksimalnya berapa ampere, dan seterusnya begitu ya. Jadi nanti total keluaran tegangan yang ada atau yang dikeluarkan dari power supply ini akumulasinya nanti akan berkisar, atau total powernya berkisar sekian. Di sini disebutkan adalah 550 watt ya. Jadi ini ada penggabungan dari keseluruhan tegangan dikalikan arus, nanti akan menjadi tegangan total dari power supply ini sendiri. Memang terkadang tidak ada keterangan untuk kabel warna ini untuk tegangan ini, tetapi untuk patokan standarnya tetap sama, yakni untuk orange itu 3,3 volt, sedangkan untuk pin atau kabel warna merah ini untuk 5 volt, sedangkan kuning 12 volt. Ini adalah tegangan yang utama ya. Dan untuk tegangan standby-nya di sini menggunakan kabel warna ungu. Ini ya, kabel warna ungu adalah untuk tegangan 5 volt standby untuk mensuplai PC atau motherboard ya, sebelum bisa dinyalakan, karena tegangan ini sangatlah penting. Jika di sini tegangan standby tidak ada, otomatis tidak bisa menghidupkan power supply ini ya melalui motherboard atau tombol power yang ada di komputer. Dan untuk kabel warna abu-abu tadi adalah untuk tegangan power OK, sedangkan untuk kabel warna biru untuk minus 12 volt. Kabel warna hijau di sini untuk digunakan untuk switch power ya. Jadi di sini jika belum dihubungkan dengan ground, nanti akan terbaca sekitar 5 volt ya, karena di sini mengambil tegangan dari atau diberi resistor pull up ke jalur 5 volt standby. Oke, itu saja ya untuk penjelasan pada video kali ini. Saya ulangi lagi di sini tandanya ya. Kita bisa melihat dari garis-garis yang ada di sini pada konektornya. Jika terdapat 1, 2, 3 garis, berarti pinnya dimulai dari garis tersebut. Pembacanya kembalikan dari arah jarum jam, dan untuk kabel-kabelnya tadi sudah saya jelaskan untuk per warna mengeluarkan tegangan berapa volt. Jadi itu ya salah satu cara untuk mengetahui jalur tegangan yang ada di power supply ATX ya untuk power supply PC. Untuk kabel-kabel yang lain di sini sama. Jadi di sini dibedakan karena untuk pemisahan bentuk konektornya saja.
tetapi untuk warna yang digunakan itu sama dan tetap sama nilainya jika kita ukur dengan menggunakan multimeter. Untuk kuning adalah tegangan 12 volt dan untuk kabel warna merah untuk 5 volt. Sedangkan untuk kabel warna orange tetap 3 volt, kabel hitam untuk ground atau 0 volt ya. Yang tujuannya sama, di sini tergantung kebutuhan dari motherboard itu sendiri ya. Dan sudah disediakan masing-masing jenis konektornya. Yang terpenting kita bisa mengetahui warna apa saja yang digunakan dan warna tersebut seharusnya mengeluarkan tegangan berapa volt, agar nanti jika kita menjumpai kerusakan pada sebuah power supply jenis ATX seperti ini, kita bisa dengan mudah ya atau cepat mengetahui pin mana yang seharusnya mengeluarkan tegangan yang standar. Jadi di sini kita tidak hanya bisa mengetahui dengan cepat dan tidak main tebak-tebakan, karena di sini sudah ada urutannya, masing-masing kabel, masing-masing pin yang seharusnya pada pin tersebut harus ada tegangan sekian volt sesuai standarnya. Untuk kabel yang hitam seperti ini juga sama, tidak ada bedanya, karena di sini tergantung pabrikan mengeluarkan model yang seperti apa. Karena di sini tentu saja jika kita belum hafal untuk urutan pinnya, maka akan lebih sulit ya. Tetapi di sini akan lebih mudah jika kita mengetahui urutan pin dari konektornya, dari tanda yang sudah tertera pada konektornya, agar lebih mudah menelusuri tiap-tiap pin dalam sebuah pengecekan dengan multimeter. Oke, itu saja ya, semoga bisa dipahami. Jika nanti teman-teman mendapatkan kesulitan untuk urutan pin-pinnya, teman-teman bisa cari di Google ya, atau googling saja dengan kata kunci ATX konektor, nanti akan keluar contoh-contoh konektor berikut urutan pinnya dan tegangan apa saja pada masing-masing pin tersebut. Dan jika pada video ini ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.